Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai renungan masa Advent ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih atas kasih yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari, sehingga kami dapat bernafas dan menghirup udara segar di pagi hari dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda dan renungan-Mu. Berilah kami hati yang mau dengar-dengaran dan taat kepada orang tua, guru-guru di sekolah, dan lingkungan di sekitar kami. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 29-37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjubkah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Memberikan yang terbaik. Matius pasal 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Renungan hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kisah sebuah iklan di televisi, ada seorang anak ingin membelikan sebuah coklat untuk mamanya sebagai hadiah ulang tahun. Namun ia tidak memiliki sejumlah uang yang cukup. Maka, untuk menambah sejumlah uangnya, ia rela memberikan gelang, jepit rambut, dan mainan kesayangannya sebagai pengganti uang pembayaran di supermarket. Ia merelakan benda-benda kesayangannya untuk ditukar dengan sebuah coklat sebagai hadiah ulang tahun mamanya. Ia ingin memberikan yang terbaik kepada mamanya di hari istimewanya. Dalam kisah itu, mau disampaikan kepada kita sebuah nilai kerelaan dan pengorbanan diri dengan memberikan yang terbaik kepada orang yang sangat dicintainya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya berupa roti dan ikan sebagai makanan. Hati Yesus bukan hanya tergerak melihat para pengikutnya yang lapar, tetapi bagaimana berdialog dengan para muridnya mengenai situasi saat itu. Hati yang tergerak bukan tergerak dengan kekuasaannya sebagai guru dengan memberi perintah saja, tetapi dengan melalui dialog. Melalui dialog, Yesus mulai menggerakkan hati para murid untuk melakukan tindakan nyata, yaitu memberi makan orang banyak dengan penuh sukacita.
Melalui pengajaran Yesus, kita juga bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita, saudara-saudari, dan bahkan sesama kita yang terkhusus sangat membutuhkan. Dan kita mau rela berkorban demi mereka karena Yesus sayang dan mencintai kita semua. Refleksi. Apa yang sudah saya lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan, gerakanlah hati kami untuk memberikan perhatian kepada tetangga di sekitar tempat tinggal kita, terutama yang sungguh membutuhkan uluran tangan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.